Hai, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Welcome and welcome back. Kenalin aku Isti. Aku tarot reader itu udah sekitar 2 tahun. 2 tahun aku membangun diriku, belajar tentang tarot dan dan lain sebagainya. Aku juga memiliki beberapa channel. Ini adalah channel pertamaku untuk, berbicara tentang tarot reader gitu ya di YouTube ini. Kemudian channel kedua aku itu ada di TikTok, jadi teman-teman bisa, mmm, klik link yang ada di bio. Kalau TikTok aku itu lebih kepada kayak energi check, jadi ya sekitar 5 sampai 10 menit lah gitu. Dan, YouTube aku yang ini, aku punya 2 YouTube, yang satunya aku rencananya mau bikin itu untuk pick a card, kebetulan aku belum posting, tapi of course itu akan jadi pick a card, jadi pilih kartu gitu. Kalau teman-teman yang ingin lebih spesifik, kalian bisa ke sana, bisa di-follow karena followersnya masih nol juga. Kemudian kalau yang di sini, aku akan lebih bahas mengenai general gitu, general general reading ya. Bagi teman-teman yang resonate, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, dan juga share dan save juga gitu. Oke, so let's get started. Di sini hal ini tuh berkaitan dengan perbedaan gitu. Jadi kita adalah manusia itu di dunia fisik dan juga satu lagi tuh ada dunia yang namanya dunia spiritual ya. Itulah yang membedakan kita tuh dari robot ya, yaitu membedakan kita dari AI. Kalaupun, ini ya di masa lalu gitu, ini energinya sangat kuat. Di masa lalu tuh kita cenderung memanfaatkan waktu kita untuk mempelajari yang namanya kayak kalau kalau capek ya tidur, kalau mau uang ya kerja, kalau kita punya goal ya harus disiplin, harus konsisten, kemudian, istilahnya apa ya, kebanyakan orang juga di sini melihat orang lain itu dari statusnya, dari apa yang dia kenakan, dari bagaimana dia bicara, kemudian dari keluarganya kemungkinan gitu. Dan di sini tuh adalah sebuah ambisi yang banyak orang lain itu punya dan of course kita manusia. Jadi ini adalah suatu dunia fisik gitu. Di masa lalu ataupun orang-orang zaman dulu tuh nggak ada lah itu. Misalnya ini mungkin energinya aku ketarik sama orang-orang yang berpikir bahwa dunia spiritual itu adalah woo-woo dan sesuatu hal yang tabu gitu. Istilahnya kayak gitu. Padahal dari dulu tuh ya memang sudah ada gitu, tapi kayak, zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang itu lebih kepada kayak, okelah kerja ini dan lain sebagainya. Tapi oke, kita akan bahas itu nanti ya. Zaman sekarang, zaman dulu aku pikir semua orang, memiliki, jalannya masing-masing ya. Tapi kalau dulu ya di sini itu lebih kepada kayak, oke kita kalau makan, kalau lapar ya makan, kalau capek ya istirahat, kalau mau duit ya kerja. Nah sesimpel itu, 3 itu, kayak sesimpel itu gitu. Kita hidup tuh sesimpel itu, hidup bernapas, kemudian buang air besar, buang air kecil, kayak gitulah, sesimpel itu hidup gitu kan. Nah kemudian itu adalah, masa kini ya, aku ambilnya itu energi saat ini, masa kini, with the Ace of Cups reverse, Ace of Wands and the Fool. Nah di sini tuh lebih kepada kayak, eee, kalau kalau dulunya kita tuh berpikir seperti ini gitu ya, kemudian saat ini kita disuruh untuk berpikir lebih spiritual, kita disuruh ataupun diminta untuk lebih sadar tentang intuisi, lebih sadar tentang jiwa, lebih terbangun jiwanya, lebih tidak ceroboh dalam memilih ataupun melakukan sesuatu gitu ya. Dan, dalam hal ini tuh seperti kayak intuisi itu diblok gitu. Istilahnya apa ya, kayak, mmm, bukan ini bukan orang-orang yang meremehkan, tidak, tapi lebih tepatnya kayak, ketika ingin menggunakan itu tuh lebih sulit gitu. Jadi
nggak bisa sespontan itu. Mungkin dulunya di sini ya, kayak sangat terstruktur gitu, habis ini, habis ini. Jadi kayak ada jamnya kemungkinan, kemudian lebih terstruktur, lebih goal oriented, lebih money oriented, lebih ke material gitulah. Misalnya tubuh aku pengen sehat, ya aku tidur jam segini, tubuh aku pengen sehat, ya aku nge-gym, ya ini dan lain sebagainya, istilah kayak gitu. Ya orang-orang yang di masa lalunya gitu, teman-teman gitu di sini yang resonate dengan ini, yang di masa lalunya hanya berpikir seperti itu. Kemudian masa sekarang, kita tuh di-push ya, di-push untuk, ayo lebih mengikuti intuisi kalian gitu. Kayak lebih mengambil resiko gitu ya. Kayak kalau misalnya kita punya resiko, ya ambil resiko itu gitu. Kalau misalnya kita, istilahnya kayak gitu. Dan, with the Ace of Wands reverse di sini tuh ada beberapa hal yang, ya kalau misalnya kita gagal gimana, kalau kalau misalnya kita nggak suka tentang hal itu, ya kemudian kita bilang gitu, istilahnya istilahnya adalah di sini kita menggunakan emosi, kita menggunakan intuisi itu untuk, eee, memulai sesuatu hal yang baru, like a fresh, like a idea, like a flowing, like a passionate, like itu tuh menumbuhkan semangat hidup gitu. Intuisi, emosi itulah yang menumbuhkan semangat hidup gitu. Jadi kalau misalnya nih, oke, aku jadi keinget kayak ada quotes di Instagram gitu, pokoknya itu ngomongnya adalah, orang-orang kalau misalnya udah tua ya, mereka itu yang mereka sesali itu ada berapa, pokoknya gitulah. Nah, salah satunya itu adalah ketika tidak memanfaatkan waktu, bukan tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak, tapi kayak memulai sesuatu hal yang takut untuk dimulai. Jadi, misalnya kayak mengambil resiko gitu, "Kenapa ya aku dulu nggak ngelakuin ini?" Nah, pas udah tua tuh kayak, "Ih, kok hidup aku gini-gini aja ya? Hidup aku kok membosankan banget ya?" Nah, di sini tuh kayak di masa kini mungkin kalian itu sedang belajar tentang gimana ya caranya gunain intuisi yang tepat itu gitu. Apakah gimana rasanya gitu, lebih kayak gimana rasanya, gimana, apa ya, kayak apa ya, feel-nya gitu. Apakah ini tuh naif, istilahnya ada kayak gitu juga. Jadi, mmm, sesuatu hal yang belum pernah dicoba gitu. Kemudian di masa depan, ya di sini ada the Tower reverse, Death and the Empress reverse. So, di sini tuh lebih kepada kalau misalnya kalian tidak memulai di sini, ya apapun yang ingin kalian mulai, bisnis, pasangan, cita-cita apa gitu. Nah, kalau di sini intuisinya itu tidak dimulai, ya, untuk mengikuti intuisi itu tidak dimulai, perasaan itu tidak disampaikan, ya, ke seseorang atau ke ya apapun lah itu. Ya pokoknya ini kalian yang paham sendiri itu tentang apa gitu. Dan di sini nanti itu tuh akan ada suatu hal yang, kalian nggak akan sadar gitu. Dalam artian adalah kesadarannya tuh hilang. Jadi maksud aku kayak ini agak agak menakutkan kata-kata aku, tapi ini bukan suatu hal yang menakutkan, tapi lebih ke Tower Reverse itu kayak aku merasakan ini adalah suatu kesadaran yang hilang, ketika hal itu tuh udah nggak baik lagi buat kita, hal itu tuh udah nggak, istilahnya apa ya, kayak harusnya tuh udah deh gitu loh, harusnya tuh kalau udah ya udah gitu, tapi tuh masih dipegang terus walaupun itu tuh udah pecah-pecah. Misalnya gini, perasaannya udah pecah-pecah, udah menyesal misalnya, udah pokoknya udah pecah lah, tapi pecahannya tuh tetap dipegang terus sampai tangannya tuh kayak berdarah gitu istilahnya, kayak karena saking kesakitannya. Dan hal itu tuh dikarenakan ya itu, kayak kita terlalu bergantung terhadap, suatu ekspektasi yang itu enggak bagus gitu. Ini entah ekspektasi itu berhubungan dengan apa ya, mungkin lebih ke ini ya, lebih ke status, lebih ke materi, dan lain sebagainya gitu. Dan ini tuh kayak lebih ke kita takut untuk memulai sesuatu, kita takut untuk menggunakan intuisi kita takut untuk salah gitu ya. Kan salah kan nggak apa-apa juga gitu, tapi di masa depan sana, kalau kita resistance untuk growth, resistance untuk berubah dan transformasi, akhirnya yang kita peluk itu adalah pecahan kaca itu, gitu. Yang kita peluk itu pecahan kaca yang mana kayak tangan-tangan itu tuh jadi
luka-luka, tapi kita akan tetap peluk itu karena kita cuman punya itu gitu. Kayak itulah experience yang kita punya dan hanya itu yang bisa kita ini. Jadinya kan istilahnya gini, kayak seseorang yang keras kepala gitu. Seseorang yang keras kepala, tidak mau berubah, seseorang yang, cukup apa ya, istilahnya sangat bergantung terhadap hal yang dia pikir itu membuat dia bertumbuh, tapi tidak, gitu. Istilahnya kayak tentang ini ya, kayak nah ini perbedaannya tuh di sini. Yang aku bilang di pertama tadi, perbedaan robot sama perbedaan dengan manusia itu adalah salah satunya itu kita punya intuisi, kita punya emosi. Gitu. Nah, kalau misalnya hanya tentang konsistensi, hanya tentang kedisiplinan, hanya tentang makan, tidur, kerja, ya kerja ini dan lain sebagainya, istilahnya kayak kita mengikuti, apa ya, kayak orang-orang yang lakukan lah gitu. Kita mengikuti kalau misalnya orang kaya ya kita harus gini, orang ini ya harus gini. Misalnya kayak oke, kita punya status gitu, sosial, supaya secara sosial ya kita pantas ini dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita hanya mengikuti itu aja, ya, apa bedanya kita sama robot? Apa bedanya kita sama AI gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi, kenapa aku bisa sebut robot dan AI, karena King of Cup Reverse ini aku bilang kayak cold. Dalam artian kayak kita tuh punya loh, kita tuh punya perasaan ya, manusia itu punya perasaan, manusia itu punya emotional intelligence. Semua manusia itu punya emotional intelligence ya. Dan video aku yang sebelum ini itu membahas tentang perbedaan IQ dan EQ, intellectual quotient dan, emotional quotient, dan hal ini tuh berkaitan dengan, ya itu tadi gitu, kayak perbedaan robot dan juga perbedaan manusia ya. Di King of Cup ini dia punya emosi, tapi emosinya itu di-shut down gitu. Dan dia jadi dingin, dia jadi kayak udah biasa aja sama emosi gitu. Mau kadang dia nggak sadar tentang emosi, dia nggak sadar tentang perasaan orang lain, dia nggak sadar tentang dirinya sendiri. Bahkan kayak, dia mungkin berbohong tentang dirinya bahwa dia merasakan ini, padahal sebenarnya dia mungkin udah lupa rasanya gitu. Maksud aku, ngerti kan maksudnya? Jadi, ya itu tadi gitu, itu adalah akibat yang ditimbulkan dari ketika kita tidak mencoba sesuatu yang mungkin kita nggak tahu itu berhasil atau enggak ya, tapi istilahnya kayak dicoba, daripada nanti kalau udah umur, lanjut gitu ya, menyesal akhirnya gitu. Mungkin ini buat orang-orang yang muda ataupun orang-orang yang memang sudah berumur tapi belum belum mencoba sesuatu hal yang mungkin kayak ingin dicoba tapi, belum juga dicoba gitu. So, kita akan ambil beberapa pesan untuk teman-teman semuanya. Kita lihat. Pesannya dari ini, oke. Waktu itu aku juga pakai ini kan. Kita ambil pesan dari ini. Ayo, ayo. Aku menawarkan teman-teman 15 menit personal tarot reading ya, 15 menit aja itu udah sangat worth it. Kemudian kalau teman-teman tertarik bisa DM Instagramnya aku di istianim_here. Oke. Let's see. Oke, let's see. Pesannya untuk teman-teman semuanya di sini. Di sini ada Child of the Cosmos. Ya, kita tadi bahas tentang intelligence ya. Kita tadi bahas tentang AI, kita tadi bahas tentang growth, bedanya manusia dan juga bedanya AI. Teman-teman di sini tuh lebih pintar, lebih canggih daripada AI. Teman-teman di sini tuh lebih apa ya, lebih capable dibandingkan dengan AI gitu. Jadi istilahnya adalah semua hal yang
alam semesta ini punya, itu tuh tersedia untuk kalian semuanya gitu. Jadi, pesannya gunakan itu dengan sebaik-baiknya, kalian memiliki lebih banyak hal untuk dieksplorasi, lebih banyak hal untuk diserap ya, berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan, pengetahuan gitu. Dan di sini tuh kayak kalian itu bisa melakukan lebih canggih dibandingkan AI, lebih canggih dibandingkan robot. Ya, itu perbedaan kita dengan robot adalah kita punya emosi, robot tidak gitu. Terutama di sini ya karena di sini ada The Emperor. The Emperor itu energi divine maskulin yang mungkin, orang-orang yang cenderung lebih kepada masculinity-nya, artinya adalah pekerjaan dia, tentang berkaitan dengan kontrol, berkaitan dengan sesuatu hal yang bisa dikontrol oleh kalian gitu. Di sini tuh ada yang tidak bisa dikontrol, yaitu perasaan gitu, dan perasaan itu adalah flowing. Jadi kita tidak mampu untuk kita perasaan itu adalah sebuah, anugerah gitu. Jadi kalau perasaan itu datang, rasa senang itu datang, passion itu datang ketika kalian ingin melakukan sesuatu. Nah itu adalah ciri-ciri intuisi kalian datang gitu. Jadi ikuti itu, apa yang perasaan itu inginkan ya, hal ini tuh berbeda dari nafsu guys, hal ini tuh berbeda dari nafsu ya, Ace of Wands reverse, hal ini tuh berbeda dari nafsu. Perasaan itu berbeda dari yang namanya nafsu gitu. Emosi itu berbeda dari yang namanya itu nafsu, oke? Kita akan lihat pesannya untuk kalian di sini. Let's see. Oke. Di sini ada forge, don't follow, pave a new path, build the leader you wish you had. Artinya adalah kalian itu bisa melakukan apapun di dunia ini, apapun tersedia di dunia ini gitu ya. Selama kita belum meninggal ya, nah itu manfaatkan itu gitu. Dan hal ini tuh berkaitan dengan kalian itu ingin jadi seperti apa ya. Kita ingin jadi seperti apa, kita ingin tumbuh seperti apa di masa depan nanti, kita ingin melihat diri kita tuh seperti apa, dan hal itu tuh berdasarkan dengan apa yang kalian pilih di masa kini, ya nggak sih? So, kalau misalnya orang lain itu memaksa kalian untuk mengikuti arah dia, ataupun orang lain memaksa kalian ataupun mengontrol kalian untuk menjadi seperti dia. Ya kalaupun kalaupun itu yang kalian inginkan, oke lah gitu, dan kalian ingin seperti kayak misal berbakti, of course, oke. Tapi ada satu hal yang kayak kalian harus melakukan hal itu tuh bukan karena orang lain, tapi karena diri kalian sendiri dan karena kalian suka melakukan itu. Bener nggak? Dan seperti kayak kalian tuh bisa yang namanya kayak babat alas, babat alas gimana? Kalian tuh bisa, membuat sesuatu hal yang baru loh gitu, dibandingkan dengan orang lain, sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang beda gitu. Jadi nggak usahlah mengikuti, misalnya berkaitan dengan apapun itu ya yang ada di, mmm, sosmed ataupun berkaitan dengan orang tua kalian ataupun saudara kalian dan lain sebagainya ya. Kalian tuh bisa memiliki apapun yang kalian inginkan dan kalian bisa menjalani apapun yang kalian inginkan gitu. Dan aku bilang tadi ya, this is not a lust, ini bukan nafsu, ini bukan godaan, ini tuh adalah emotional and intuition, that's difference, okay? Kalian bisa cari lebih lengkapnya di Google gitu, perbedaan nafsu dan emosi itu apa, dan, bagaimana cara untuk membedakan itu, dan pada saat kita jalan itu tidak dipengaruhi oleh nafsu gitu, tidak dipengaruhi karena kita tuh, cenderung codependent, mungkin attachment, gimana caranya gitu, oke. Bottom of the deck di sini adalah karmic relationships. I think di sini kalian mungkin akan, mengalami yang namanya oke, I get it, oke.
pesannya untuk kalian itu adalah kalau saat ini kalian punya seseorang yang kalian inginkan, yang kalian impikan dan kalian itu, tidak berani untuk datang, tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya, kemungkinan hubungan ini itu adalah kalian dipisahkan terlebih dahulu untuk bertumbuh masing-masing gitu, untuk sadar terhadap pertumbuhan itu masing-masing gitu. Dan ketika kalian sudah bertumbuh kelak, ya kemungkinan akan dipersatukan kembali kalau memang itu jodohnya. Oke, ini mungkin bagi sebagian orang, nggak semuanya. Oke, thank you for watching. Thank you for watching. See you next time. Bye.